Oh, karena dia nggak suka. Iya. Dia nggak seneng, karena kan kamu naikin dia, kamu usap-usap dia. Nah itu jangan di depan dia lah pokoknya. Iya, dia cemburu. Karena dia merasa kamu tuh udah jadi master dia, makanya dia one man show banget. Maaf. Iya. Marah dia. Iya, maaf. Hai guys, saya bersama lagi dengan A. Irfan Hakim. Ya, dan ini lihat kandang Wariso tiba-tiba remuk, patah. Ini ada penyebabnya. Ya. Mau tahu penyebabnya Pak? Yuk, ini terjadi sebelumnya ada komunikasi dengan Dokter Rajanti. Yuk. Oke. Subscribe channelnya ya. Oke. Ya. Oke. Yuk, kita cari tahu kenapa bisa sampai seperti ini. Assalamualaikum guys, pertemuan kedua dengan Dokter Rajanti. Ini khusus tahun ini kita ketemu dengan hewan yang akan dimuliakannya itu 2 kali, sebelum dan sesudah tahu tentang kurban. Nih akhirnya semalam kita ya, semalam sampai subuh dini hari jam 3 kita ngobrol bareng Wariso sampai dia tidur ngorok loh dok, bener ngorok di sini. Terus ya gitu lah, udah saling mencurahkan isi hati. Hebat. Tapi kita nggak tahu gimana kalau ada dokter merem. Entah kenapa kalau dokter kesini terus dia merem begitu. Iya. Nah ini bagaimana kondisi Wariso sekarang? Jadi kalau saya cerita dulu ya, boleh ya. Nah sebelumnya Wariso ini kan tipikal anak muda yang sedikit agak agresif gitu ya. Iya. Kalau aku bilangnya sedikit agak binal gitu. Iya. Apa sih pokoknya? Main-main. Ya, dan seradak seruduk gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang saya lihat dia itu jauh lebih kalem ya. Dia tipikal yang enggak seganas kemarin gitu ya. Nah itu. Ya pasti Alfit pasti ngerasain lah ya. Nah itu kalau sekarang ini dia tipikal yang lebih rileks ya, lebih nyaman sebetulnya ya dibanding kemarin. Kemarin tuh memang dia masih adaptasi dan sebagainya ya. Tapi saya lihat ada satu perubahan signifikan banget. Dia ini jauh lebih manja ya. Ya. Gitu, nah. Ya. Benar. Ya, jadi perasaan dia itu mirip seperti anak ABG, anak baru gede, tapi masih kanak-kanak gitu ya. Jadi masih pengen diusel-usel, yang lebih kepengen apa ya, melepaskan kekangenan dia gitu ya. Nah itu seperti itu kalau jadi, saya. tidak hanya kita saja puas-puasin diri, dia pun melakukan itu juga. Karena dia benar-benar apa yang A. Irfan lakukan, dia menerima ya, memberikan reaksi balik ya gitu. Nah itu seperti itu kalau saya bilang. Iya. Dan ini kemarin juga kan kayak dia pengen lebih bersih. Nah jadi kemarin tuh Erwin baru cerita pas dokter pulang, emang hari itu dia belum mandiin, jadi dia emang itu protes lebih bersih. Terus itu langsung kita ganti tambah pasirnya supaya nggak terlalu bau. Sekarang nggak gitu bau ya? Iya itu dia. Jadi ya mungkin dia, oh ya keinginan gue aja diturutin kali gitu ya. Ya dia lebih banyak terharunya sih kalau sekarang ya. Melo. Ya melo. Nah, absolutely kayak gitu. Melo. Benar. Tapi dia takut, siap, atau gimana perasaan, galau atau? Dari yang kemarin ya, waktu kemarin saya tanya, dia kan bilangnya lucu ya, yang dia bilang, ya kan aku memang hidup diciptakan untuk dipotong, ya untuk dikonsumsi. Itu dia sudah tahu, ya. Meskipun saya bilang, kamu takut nggak sih? Ya sudah siap nggak sih? Nah dia tuh nggak mengerti rasa takut, lucunya gitu ya. Karena dia sudah menyadari ya memang aku diciptakan ya untuk dipotong gitu, ya kan. Tapi sekarang kan dimuliakan dengan kurban. Ya sekarang dia
udah dalam kondisi yang aku lebih siap gitu ya. Dan dia sudah mengerti maknanya kurban. Jadi memang dia nggak pernah takut untuk dipotong sebetulnya. Cuma gini, dia tuh seakan-akan seperti kan melo banget kan. Ya, dia itu mirip pemahaman seperti kita hidup pasti akan mati. Nah itu sama kayak dia. Kan kita juga pasti akan mati dong, ya kan? Tapi kalau kita ditanya, kita siap nggak sih? Ya kan pasti nggak ada satu orang pun yang siap. Sebetulnya kan gitu. Ya, Ya kita kan? sadar kita akan masuk ke waktu itu. Ya. Tapi sampai siap, ayo sekarang juga itu tuh. Nggak akan ada yang siap. Tapi kita tahu bahwa kita pasti akan mati. Di saat itu datang nggak bisa apa-apa gitu loh, ya kan? Nah hanya kalau sekarang dia merasa makanya dia lebih melo karena dia merasa di sisa hidup dia ini dia begitu dimuliakan. Iya. Ya bukan dimuliakan tapi dia merasanya lebih istimewa. Ya. Iya sih berasa juga ya. Dia yang karena kemarin-kemarin itu kita kasih treatment, kasih makanan banyak, pisangnya berlimpah, kasih buah-buahan, gitu. Kita bawa hujan-hujanan, terus kita bersihin gitu-gitu dia. Jadi gini, kalau saya lihat A. Irfan ini luar biasa banget sih. Karena gini, A. Irfan mau memotong dia, mengorbankan dia, tapi ibarat katanya mirip seperti kalau orang dia udah tahu waktunya, gitu ya, bahwa saya akan pergi nih besok. Jadi hari ini selama waktu yang ada tersisa ini, kayaknya dia benar-benar ayolah gitu ya. Dia bisa memanfaatkan apapun yang dia inginkan gitu loh. Yang belum pernah dia alami, rasakan. Jadi kayaknya dia merasa, aduh saya tuh terharu banget. Sebegitunya gitu ya, diperlakukan gitu loh. Sehingga di sisa waktu ini saya diperlakukan, saya bisa merasakan apa yang sebenarnya saya nggak bisa rasakan sebelumnya gitu loh. Yang lucu dok, kan saya dapat satu sapi lagi buat mama saya di Bandung. Terus aku datang sini. Dia tuh kayak ada rasa cemburu awal, wah itu semalam, gitu. Sampai aku datangin, aku bilang, tenang, dia kayak takut tergantikan. Dia bilang, tenang, kamu tetap jadi kok. Karena dia kan pernah gagal tahun lalu, mau dikurbankan. Takut. Nah, dia tuh kayak takut, sampai aku, ya nggak tahu kayak tahu apa yang dia rasakan. So, gue, tenang, kamu jadi kok di sini. Itu buat di Bandung, buat mama. Terus udah, terus akhirnya saya bawa namanya si Golden. Golden itu lucu banget, itu kayak kucing. Kayak Grandong tapi versi jadi gabungan Grandong sama Wariso. Ntar siapin juga ntar kita keluarin. Nanti tunggu aba-aba. Itu tuh jadi pas aku pertemukan dia tuh saling cium, terus kayak komunikasi ya. Terus udah gitu satu ke kiri satu ke kanan, dia saling jilat terus kayak ada entah komunikasi apa dok. Saya sih lihat gini, kan dia ini tipikal yang cukup ada dominannya ya. Ya. Nah, jadi dia selalu kepengen, jadi secara etikanya, teritorinya gitu ya. Dia kan pendatang baru. Nah, harusnya lu berkenalan dong sama gue gitu. Nah, itu kira-kiranya gitu. Kenapa sih? Iya, ibaratnya gitu. Tapi pas ditemuin dia yang itu juga nggak minder, nggak takut, tapi justru nyodorin diri, saling komunikasi. Tapi ya kan aku bukan ahlinya banget, tapi kita ngeliatnya tuh kayak komunikasi aja gitu. Ya gitu, kayak kenalan. Iya, karena memang dia merasa, dia kan kepo. Jadi dia selalu kepengen tahu itu apa. Ya kan? Itu kenapa? Sapi itu tuh gede juga. Iya, gede juga. 1 ton lebih juga. Tapi sama dia ini lebih gede. Ini komunikasi. Tapi kelihatan, ya nggak tahu ya, kita belum lihat dia ya. Tapi kalau lihat dianya sih, kalau dari sisi dia ya dia kepingin tahu, ya kepingin kenalan gitu loh. Kamu siapa gitu kan? Untuk kurban, untuk khusus Wariso gimana? Oke. Aman. Dia aman. Udah aman. Ya. Dia nggak ada. Tapi kalau saya lihat dia lebih siap sih, ya. Dari kemarin. Daripada kemarin. Bilangin itu dok, jangan berontak karena dia tenaganya kuat banget, udah kayak banget. Nanti aja pada saat udah mau, karena kalau saya lihat nanti kasihan dia ini aja udah lebih tenang kan. Ya kan? Sampai, nanti takutnya dia tambah tenang, tambah rileks, nanti semua pada kaget gitu. Kalau dia tambah rileks. Nanti ketika makin dekat saya sering telepon aja. Telepon aja, nanti saya bantu supaya dia bisa rileks gitu. Oke. Okay. Mau dikeluarin itu ya? Iya boleh. Coba lihat ya. Coba.
Jadi dia sebenarnya kepingin tahu gitu. Cilat-cilatan gitu loh. Ya, sekarang pengen tahu dia sejauh mana sih dia akan bereaksi, berespon dengan apa yang dilakukan sama Wariso gitu. Terus dia jilat-jilatin si Goldennya gitu? Ya, karena dia pengen tahu dia akan bereaksi apa nih si Golden. Gitu. Tapi untungnya Goldennya nggak ini. Kalau dia Goldennya juga Alpha Ya, juga ya. akan terjadi pertarungan. Tapi kalau ini jadinya akur. Ya, karena Goldennya lebih apa ya? Agak. Jadi ini sepanjang malam. Karena kelihatan banget Wariso itu kan kelihatan banget ini dominannya. Ya, sepanjang malam mereka tuh komunikasi gitu terus. Ya. Bersaut-sautan terus. Kalau ini tenang banget kayak ini grandong. Grandong itu seperti ini. Gini kayak kucing. Nah tapi grandong itu kan hitam. Oh ini tuh dari gabungan grandong sama Wariso aku menganggapnya tuh. Nah, sini nak. Udah turun. Bentar. Udah ya. Iya, udah ya. Ya. Mereka ngobrol apa sih? Mereka ya nggak tahu. Gareth dapat apa? Dapatnya sih dia akhirnya seneng sih ada bentukannya sama kayak dia. Gitu loh. Dan minta lebih sering ketemu sih. Gitu loh. Barengan ya. Karena kan dia kan bentukannya pada beda kan. Iya. Mungkin biar lebih kenal juga kali ya kalau mereka saling ketemu ya dokter biasanya. Ya, cuma memang ini tipikal yang agak innocent ya. Dia innocent, sebenarnya dia takut sih sama si Wariso gitu loh. Nah tapi di satu sisi dia apa ya kayak penasaran gitu ya. Gitu loh. Bisa banget. Ya. Tapi minta lebih sering ketemu di si Wariso, bukannya dia ya. Karena kalau buat dia lebih yang apa ya terima aja dia apain ya. Apa ya lebih innocent sih sebenarnya. Cuman dibilang dia berani dia nggak berani gitu loh. Enggak juga gitu ya. Dibilangin apa ya dia polos aja sih gitu. Iya. Bener. Karena dia dominan soalnya Warisonya. Tapi dia kayak nemu partner gitu ya. Enggak ini juga enggak ngelawan. Iya. Ya dia nggak Dia ngelawan. nggak ngelawan. Kayaknya dia apain aja terima gitu ya. Iya, lebih tipikal yang kalau saya sih tanya dia, kamu takut gak sih sama Wariso? Ya takut sih sebenarnya ada dia gitu. Matanya juga nggak mata rileks ya kan? Ya. Tapi ini ketakutan dia juga udah siap, sama-sama siap ya. Soalnya ini juga udah disampaikan juga sepertinya. Ya, tapi saya belum ngomong, belum nanya dia. Mau ditanyain. Dia kan bukan buat saya, tapi dia akan dikirim ke Bandung buat mama saya. Dan dia juga pernah menjadi anak kesayangan di kandangnya. Ini saya bawa ke sini satu keluarga menangis. Oh. Gitu. Dan sebetulnya awalnya aku ke dia tuh nggak dapat kliknya. Oke. Nggak dapat klik. Tapi ketika aku video call mama lihat mama senyum bahagia. Oke. Terus pas udah gitu baru diceritakan betapa dia diistimewakan. Pernah sakit, jadi yang punyanya juga pernah umroh, dia itu liatin rumah, kok nggak ada kayak gitu. Ini banget halus banget juga. Iya. Gitu. Jadi dia akan jadi kurbannya Mama Eyang ya. Dia memang tipikal anak yang apa ya, yang deket ya sama orang. Ya, Iya. gitu loh. Iya. Kalau ini kan Wariso itu yang one man show ya. Dia kalau dia bukan orang yang jadi master dia cuek. Dia nggak mau dia deket-deket gitu ya. Nah, sementara kalau dia lebih ke family gitu ya. Ya anak-anak aja naik santai aja. Iya. Anak-anak kecil, Iya. anak aku juga naik santai aja dia. Santai aja. Warisonya yang kalang kabut lihat dia. Dia pengen main. Dah. Karena dia penasaran banget soalnya. Iya. Tuh sementara dianya tuh kebingungan. Kenapa sih Lihat, gitu? lihat. Gua mau diapain? Iya.
Oke, yang jelas alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Semuanya di sini mereka bahagia. Intinya sih mereka bahagia ya. Banget. Banget. Makanya tadi dia juga bilang, kalau aku jadi betah di sini gimana? Kamu di sini sampai Amin satu, sampai Amin satu. Iya. Aduh, oke, yang penting semuanya baik-baik saja, aman, alhamdulillah. Yang penting kan mereka tahu eksistensi mereka gitu. Ya, itu yang paling penting. Iya. Dan ternyata ya memang mereka tahu sih. Itu uniknya sih kalau menurut saya. Sip kalau gitu. Ya. Yang pesen itu Dok. Apa? Yang tanduk. Oh ya, tanduk gimana tanduk? Ya, tadi kan dia maunya supaya ada sesuatu, karena dia kan bangga banget sama tanduk dia sebetulnya. Gitu loh. Buat dia itu something banget gitu ya. Tapi tadi Gareth dapetnya dia minta kalau bisa kepalanya untuk diinikan. Kan kalau Wisanggeni kepalanya memang di proses sekarang ada di IPB, jadi sumber penelitian para calon dokter hewan. Jadi dia ada di laboratorium itu Wisanggeni buat anatomi. Anatominya. Jadi karena dia karena besar, jelas itunya, giginya, tengkoraknya dan lain-lainnya gitu. Mungkin ini juga akan diproses seperti itu, tapi mungkin nanti aku minta buat di sini ya. Ya. Ya dia sih maunya utuh, kepalanya utuh Ya. gitu. Kalau nggak bisa ya dia mintanya tanduknya nggak masalah. Tanduk disimpan di sini. Ya. Dia lebih gini, kalau saya lihat gini, yang aku tidak, yang nggak dibutuhkan oleh orang, gitu loh. Itu buat apa gitu? Jadi daripada dibuang, ya udah simpen aja. Dia bangga banget sama tanduknya itu ya? Iya, tapi lebih ke yang gini. Semua itu kalau bisa dimanfaatkan gitu loh, kira-kira gitu. Kan tanduk nggak bisa diapa-apain gitu maksudnya dia. Makanya dia nanya kan tanduk bisa buat apa? Sementara pas hidupnya dia tuh ini menjadi salah satu kebanggaan dia juga. Oke, ya nanti ya. Ini tuh sampai berapa? Ya udah oke. Ya. Oke nanti tanduknya kita manfaatin. Iya tanduk. Ini lebih lagi ya? Iya, ini lebih baby. Iya nih. Oke, Baby besar. terima kasih ya. Oke, thank you ya. Makasih. Oke guys, sudah komunikasi tidak hanya sama Wariso tapi juga sama Golden. Coba naik. Bye guys, assalamualaikum. Sini naik. Wah. Iya nak. Oke guys, thank you ya. Bye. Assalamualaikum. Sudah. Astaga. Ya udah. Udah enggak. Ya Allah. Oke, tenang. Ya. Ntar main. Dia pengen main Shock ya. dia. Udah deh, ntar setelah sesi dokter ini keluarin aja main bareng deh. Oke. Ya Allah. Makannya tetap makan. Ngambek. Itu ini banget ya, moody banget gitu loh. Padahal tadi tenang banget kan, begitu dia datang, kalau Irfan gak deket-deket dia mungkin ceritanya sedikit berbeda. Ya. Oh, iya, Karena cemburu dia nggak suka. Iya. Dia nggak seneng, karena kan kamu naikin dia, kamu usap-usap dia, nah itu jangan di depan dia lah pokoknya. Iya, dia cemburu. Karena dia merasa kamu tuh udah jadi master dia, makanya dia one man show banget. Maaf. Iya. Enggak. Iya, jangan marah. Iya, maaf. Iya. Enggak naikin dia depan mata kamu ya. Kalau kan dia bisa jealous sama si Golden. Oke, udah. Jangan maju lagi, saya. Iya, cemburu. Sadis banget. Cemburu, iya, nggak apa-apa. Ih, buset nih, manja banget ya. Sudah. Iya, dia cemburu ya, aku lupa. Iya. Kayak ayah wae. Iya. Marah dia. Iya, maaf.